Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Berberaja. Bertemu lagi dengan saya Bunga Mustika pada episode ke-16 podcast kita pada pagi hari ini. Nah, pada episode ini sangat spesial sekali karena kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu pengawas manajerial sekolah Bu Wida. Halo Ibu, apa kabarnya? Kabarnya baik Bu Bunga, gimana Bu Bunganya? Ya, kabarnya baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami. Oke, kita berbincang-bincang secara ya seperti air mengalir gitu ya Bu. Hanya saja kita sedang direkam begitu. Nah, sahabat podcast, tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai korelasi atau hubungan antara visi sekolah kita dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini sangat menarik karena berkaitan dengan visi sekolah kami, yaitu insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Nah, di sini mungkin saya ingin menanyakan sedikit dengan Ibu, bagaimana yang dimaksud dengan berkemajuan itu dalam menerapkan atau mengaplikasikan IKM nantinya. Ya, terima kasih Bu Uma. Selamat pagi, salam sehat untuk sahabat podcast, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Baik, saya sangat mengapresiasi yang luar biasa Bu Bunga. SMA Muhammadiyah semakin maju. Ada program inovasi yang sudah dihasilkan ya dengan podcast ini yang sudah berumur baru 6 bulan ya, 6 bulan. Sangat luar biasa sekali ya ide gagasannya. Inilah gagasan yang berkemajuan. Jadi insan yang berkemajuan, kalau kita lihat salah satu indikatornya ini, adanya program kreatif dari SMA Muhammadiyah untuk membangun sebuah program dalam bentuk sebagai wadah informasi ya melalui podcast ini. Luar biasa, saya apresiasi itu dan terima kasih atas atensinya. Jadi memberikan kesempatan kepada saya sebagai pengawas manajerial dalam sesi ini ya, kita bincang santai terkait dengan apa yang diharapkan ingin diketahui kalau berkaitan dengan relevansi dari insan berkemajuan berakhlak mulia, visinya itu yang tadi sudah secara nyata bisa dilihat dari program podcast ini sebagai media informasi. Inilah ide kreatif yang sangat luar biasa. Jadi pemikiran yang berkemajuan, bagaimana mengakomodasi, memfasilitasi peserta didik melalui momen-momen ataupun ide-ide kreatif yang akan disampaikan kepada anak didik. Jadi sebuah ide yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat dari kajian akademiknya, kita lihat relevansi dari visi SMA Muhammadiyah, insan berkemajuan dan berakhlak itu ya sudah terlihat, sudah ada relevansinya. Karena pada prinsipnya kalau kita melihat dari sisi kajian akademik dari kurikulum merdeka yang merupakan episode yang sudah dipublikasikan oleh pemerintah itu terkait dengan kurikulum merdeka itu, esensinya itu kurikulum merdeka itu ya sebuah penguatan untuk melanjutkan apa yang menjadi kebijakan kurikulum sebelumnya. Artinya lebih berorientasi kepada peserta didik. Jadi ini yang perlu dipahami ya oleh semua warga sekolah, apa yang menjadi esensi IKM ini. Jadi sifatnya orientasinya holistik. Jadi kurikulum itu dirancang untuk sesuai dengan kompetensinya. Jadi bersifat holistik, baik itu dari sisi akademik maupun non akademiknya. Jadi 3 aspek menjadi satu kesatuan dalam rangka untuk mencapai profil pelajar Pancasila Bu Bunga ya. Itu yang menjadi penekanan. Kemudian juga yang lebih ditekankanlah kompetensi anak peserta didik. Jadi lebih berorientasi kepada peserta didik. Bagaimana kita memberikan pelayanan, mengembangkan kompetensi anak itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi sangat fleksibel Bu Bunga kurikulum IKM ini. Jadi ada keleluasaan dari guru untuk memfasilitasi anak didik kita
dalam mengembangkan kompetensinya. Maka semangat berkemajuan inilah yang sangat dipentingkan, diperlukan dalam mengimplementasikan IKM. Jadi ketika ada ide-ide kreatifnya dalam berproses, dalam memfasilitasi peserta didik, itu yang menjadi esensinya. Jadi sangat relevan visi SMA Muhammadiyah itu menuju mewujudkan insan berkemajuan, berakhlak mulia. Karena arah dari IKM ini adalah bagaimana menjadikan murid itu memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi nih Bu Bunga. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulia kepada Tuhan, berakhlak mulia kepada sesama, berakhlak mulia kepada lingkungannya. Nah, ini sudah tersirat dari ide-ide gagasan yang dikembangkan oleh seluruh warga sekolah di SMA Muhammadiyah ini. Semuanya punya pemikiran positif untuk maju. Tentu pemikiran positif untuk maju itu dibarengi dengan mengembangkan dirinya, jadi mengupdate dirinya. Selalu semuanya ingin maju. Jadi dari keinginan itulah ada ide yang muncul. Bagaimana bisa kita maju kalau kita tidak memiliki pemahaman itu? Bagaimana kita bisa paham ketika tidak mengetahuinya itu? Jadi harus terus bergerak bersama. Itulah semangat berkemajuan yang diharapkan untuk bisa mencapai apa yang menjadi visi sekolahnya, gitu. Dan juga ketika mengawali proses ataupun menyusun kurikulum Merdeka ini, tentu berawal dari kita meninjau visinya. Sudahkah relevan dengan apa yang menjadi tujuan IKM ini? Jadi relevansinya seperti apa sebelum kita akan menyusun kurikulum Merdeka ini. Jadi visinya dulu ditinjau, adakah relevansinya? Tentu kita melihat apa yang menjadi visi dari kurikulum Merdeka itu yang pertama. Dan dalam merumuskan visi, tentu orientasinya semua adalah siswa. Jadi siswa-siswa dan siswa itu menjadi pokok, menjadi orientasi, jadi menjadi fokus pelayanan kita kepada siswa. Mau dijadikan apa? Di awal kita harus melihat posisi kita ada di mana sekolahnya, mau kemana. Itu harus ada pertanyaan seperti itu sebelum kita merumuskan visi. Kemudian bagaimana visi dari kurikulum ini sehingga ada relevansinya, ada kaitannya. Karena visi itu adalah sebuah pedoman. Jadi pedoman dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Jadi apapun kegiatan kita tentu dalam kerangka untuk mencapai visi. Nah, itu semangat itu yang perlu selalu ditumbuhkan ya untuk semua warga sekolah, yaitu baik Bapak Ibu guru dan juga siswa SMA Muhammadiyah yang terus harus memiliki pemikiran yang maju. Jadi itu untuk mencapai visinya. Jadi orientasinya tentunya kalau kita lihat relevansi berkemajuan dari ide semuanya berpikir positif, bergerak, kemudian berakhlak mulia. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang pertama, dimensi yang pertama ya beriman, bertakwa, berakhlak. Itu sudah ada relevannya dengan apa yang menjadi tujuan atau visi daripada kurikulum Merdeka ini. Saya rasa itu Bu Bunga yang perlu menjadi pemikiran seluruh warga sekolah. Jadi kita bergerak bersama. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja punya pemikiran maju, tapi yang lain hanya melihat dan juga tidak kepeduliannya tidak ada, itu juga tidak akan bisa kita melakukan apa-apa, ya tidak akan ada hasil. Artinya begini, ketika dalam pengelolaan sebuah sekolah itu, dalam manajemennya itu kita tetap referensinya adalah SPMI. Jadi bangun sistem penjaminan mutu internal. Jadi bangun sistem, di sana ada organisasi, ada wadah, ada struktur yang jelas siapa yang mengerjakan apa itu. Kemudian ada proses yang dilakukan.
Jadi pastikan, yakinkan bahwa sistem di sekolah ini terbangun dengan baik. Ada standarisasi pengelolaannya yang harus menjadi referensinya itu. Jadi mulai dari itu bisa berjalan, terkelola dengan baik ketika ada komitmen dari seluruh warga sekolah ya. Jadi tidak hanya dari kepala sekolahnya saja, wakil kepala sekolah, dari seluruh stakeholder ya Bu Bunga ya. Itu yang terpenting, komitmennya sebagai dasar bagaimana bisa membangun sistem manajemen di sekolah ini. Jadi MBS, manajemen berbasis sekolah. Jadi referensinya tetap manajemen penjaminan mutu internal, SPM, itu sistem itu harus terbangun dengan baik. Tentu dasarnya adalah, kembali saya tekankan ya, komitmen bersama. Ada kesepakatan kita bersama untuk maju, berkemajuan. Ada ide. Jadi tidak hanya sebatas ide Bu Bunga ya, ada sebatas ide, bagaimana kita ide itu bisa implementasikan ya. Jadi tidak hanya menyampaikan ide gagasannya ini, tetapi kita tidak memberikan suatu bukti actionnya seperti apa Bu Bunga ya. Itu sangat penting, actionnya, prosesnya itu menjadi kunci untuk bisa kita juga, terlebih kita sebagai pendidik ya, pendidik itu keteladanan menjadi kunci utama, bisa diteladani oleh anak-anak ya. Jadi apa yang kita sampaikan kepada anak itu biar betul-betul bisa diikuti, tentu kita harus memberikan contoh yang terpenting. Jadi agar betul-betul program-program yang kita canangkan dalam setiap kegiatan itu tertuang di sekolah itu berdampak pada mutu. Nah, untuk mengetahui itu ya tentu harus ada evaluasi Bu Bunga ya. Jadi standar pengelolaan penting untuk dipahami oleh seluruh warga sekolah. Jadi ada perencanaan yang jelas. Program itu arahnya untuk mencapai visinya sebagai langkah untuk kita mencapai visi. Kemudian bagaimana implementasinya dalam kegiatan itu. Kemudian setelah berproses, ini yang menjadi penekanan, dievaluasi, sudahkah target itu tercapai. Jadi ketika kita tidak melakukan evaluasi, bagaimana kita tahu bahwa program itu berdampak mutu. Nah, itu siklusnya itu harus diikuti. Itulah proses yang harus diikuti dalam manajemen berbasis sekolah itu ya. Jadi sekali lagi, SPM itu menjadi referensi kita dalam manajemen mutu. Itu Bu Bunga ya, sehingga menjadi kita tetap punya semangat, komitmen untuk berkemajuan. Jadi pada prinsipnya menurut saya itu visi yang sudah dirancang, disusun oleh SMA Muhammadiyah, relevansinya sudah merujuk kepada apa yang menjadi visi kurikulum Merdeka ini ya. Itu jadi berkemajuan. Salah satu indikatornya ini program podcastnya ini ya, sebagai wadah informasi. Saya juga ya tidak nyangka gitu ada gitu di SMA Muhammadiyah ini ada podcast itu, mewadahi semua informasi, memfasilitasi siswa juga terkait dengan informasi-informasi yang terupdate yang harusnya bagaimana eksistensi SMA Muhammadiyah itu yang sudah dilakukan. Itu kan sangat bagus sekali ya. Selain kita juga punya media sosial yang lain, podcast ini juga melatih semua warga sekolah untuk mengkomunikasikan idenya. Gitu. Apalagi ada Bu Bunga ini yang cantik. Sahabat podcast ini luar biasa, berkah untuk SMA Muhammadiyah. Ada guru cantik dan berpotensi. Mudah-mudahan ini terimbas ya. Jadi tetaplah berkreasi untuk kemajuan SMA Muhammadiyah. Saya yakin dengan visinya insan yang berkemajuan, tidak hanya stakeholder yang memang menjadi poin penting di sini, juga memiliki kapasitas kontribusi yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat, seluruh warga sekolah yang untuk selalu memiliki pemikiran maju ya, mengupdate informasi, mengikuti apa yang menjadi regulasi terkait dengan pendidikan itu.
Jadi istilahnya itu tidak a priori terhadap perkembangan yang ada. Jadi tidak melihat bahwa kita itu ya saya sudah berumur itu, tidak melihat itu. Tetapi semangat berkemajuan itu sangat penting. Tentu itu muncul dari dalam diri sendiri ya. Komitmennya untuk kemajuan, untuk power diri, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, itu kan itu pemikiran-pemikiran itu sudah salah satu indikator kita memiliki pemikiran yang berkemajuan ya. Itu harus kita imbaskan ke yang lain. Jadi juga sahabat podcast yang ada di rumah tentunya juga sangat berharap ya, seluruh komponen yang ada di sekolah itu bisa memfasilitasinya ya. Jadi sehingga anak-anak didik kita setelah keluar dari sistem pendidikan di SMA Muhammadiyah itu dia bermanfaat, berguna untuk masyarakat, untuk keluarga ya. Jadi hasilnya pembentukan karakter itu yang menjadi ciri IKM itu tidak hanya melalui pembelajaran intra saja, tetapi kegiatan melalui ekstra. Kita pembentukan karakternya di sana. Nantinya ketika SMA Muhammadiyah di tahun depan ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka, itu harus sudah memfasilitasi anak untuk dia berkegiatan, bagaimana membentuk 6 dimensi profil pelajar Pancasila melalui kegiatan proyek itu. Itu yang penting. Di samping itu juga pembentukan karakter yang menjadi esensi IKM ini tidak hanya dari kegiatan intra, ekstra, tapi budaya sekolah. Budaya sekolah juga sebagai salah satu salah satu wadah untuk membentuk anak karakternya. Jadi tentunya melalui kegiatan itulah pembentukan karakter anak dari 6 dimensi. Jadi bertakwa, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif itu yang menjadi fokus ya, ciri karakteristik dari IKM ini. Jadi penguatan karakter itu melalui pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. Jadi tema-tema yang sudah direferensikan oleh pemerintah itu yang dipilih sesuai dengan kondisi sekolah ini. Jadi merdekanya di sana ya. Artinya sekolah satuan pendidikan itu diberikan keleluasaan untuk memilih tema P5 ini untuk memfasilitasi anak untuk pembentukan karakter. Artinya sehingga langkah awal Bu Bunga ya, langkah awal yang perlu dilakukan oleh sekolah itu adalah pemetaan mutu, pemetaan kebutuhan. Jadi pemetaan aset sekolahnya, bagaimana sumber daya manusianya, baik itu guru, tenaga kependidikannya, siswanya seperti apa, dukungan orang tuanya seperti apa, itu harus dipetakan dulu sebelum kita menentukan tema dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Bu Bunga ya. Itu juga salah satunya yang perlu dilakukan. Kemudian juga bagaimana keadaan lingkungan sekolahnya, budaya di sekolah ini, itu yang harus diperhatikan, lingkungan fisiknya, sarana prasarana yang mendukung. Jadi ketika misalnya sarana tidak mendukung, ya juga sulit ya. Jadi perlu menentukan tema itu dari 7 aset yang perlu dianalisis di sekolah ya. Jadi dukungan biayanya itu memungkinkan tidak itu dilakukan, sehingga ketika kita menentukan tema tetapi sulit dilakukan, tidak ada dukungan dari sumber daya yang ada, tentu ini juga menjadi pertimbangan penting sehingga betul-betul tema yang dipilih itu bermanfaat, bermakna dan bisa efektif terlaksana itu Bu Bunga ya. Karena ini menjadi karakteristik dari IKM ini. Jadi pembentukan karakter melalui proyek. Jadi yang dinilai itu bukan produknya Bu Bunga,
tetapi proses iya. pembentukan karakternya. Sudahkah anak itu melalui kegiatan itu muncul berdampak, berkembang kemandiriannya, ada ide kreasinya, Bu Bunga. Iya. Jadi dia juga ada kelihatan nalar kritisnya, ide-ide yang dituangkan itu dalam kegiatan itu. Itu yang sebenarnya harus diamati, Bu Bunga, ya. Diamati perubahan perilakunya, Iya. perubahan perilaku anak. Jadi tidak produknya, tapi ketika prosesnya itu benar, terbentuk dimensi profil pelajar Pancasila, karakternya terbangun, tentu akan berimplikasi pada produk. Produk, iya. Pasti ada implikasinya. Tetapi bukan produk menjadi kunci utama bahwa proyek itu dalam penilaiannya itu yang dilihat itu. Tapi proses. Maka ini sangat penting. Guru itu memfasilitasi kegiatannya itu, Bu Bunga, berkaitan dengan IKM, dari sisi kajian akademiknya seperti itu. Jadi esensinya, jadi sebagai penguatan kurikulum sebelumnya, sehingga paradigmanya yang harus diubah. Iya. Jadi Bapak Ibu guru yang di sekolah maupun juga di rumah, ya ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini tentu mulai dari perubahan paradigma dulu. Jangan sampai ya kurikulumnya berubah, paradigmanya tetap iya. seperti sebelumnya. Ya itu juga tidak akan berkolerasi terhadap dampak mutu terhadap Iya. sekolah itu. Jadi itu yang menjadi penekanannya. Mau berubah, mau berkemajuan dulu, Iya. gitu. Itu mengubah cara mengajarnya. Apa yang menjadi esensi dari Iya. kurikulum Merdeka ini? Memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada keleluasaan guru ya, Bu Bunga, ya, Iya. di dalam mendesain perencanaan pembelajarannya apa yang dibutuhkan. Nah, untuk bisa itu tentu harus ada data, Bu Bunga. Iya. Ketika merencanakan sebuah pembelajaran itu harus ada data. Data bagaimana karakteristik anak di kelas itu, ya. Baik itu dari profilnya, kondisi sosial ekonominya, kemudian juga kita harus mengetahui gaya belajar anak, Iya. bakat minatnya seperti apa, kemampuan dasarnya seperti apa. Iya. Sehingga dari data itulah kita merencanakan pembelajarannya untuk bisa memfasilitasi anak pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu Bunga, Iya. sesuai dengan kebutuhannya, gaya belajarnya. Tapi kalau tanpa data itu jelas kita tidak akan bisa Iya. berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasinya itu baik dari sisi konten, proses maupun juga produk. Iya. Itu berbasis data tentang karakteristik anak. Jadi kontennya ya terkait dengan materi. Apakah anak itu guru itu harus melakukan asesmen diagnostik, Iya, Bu Bunga, ya di diagnostik, awal, iya, di ya. awal. Jadi ketika kita berdiferensiasi secara konten, kita harus mengetahui tentang kompetensi awal yang dimiliki anak. Jadi harus ada diagnostik, asesmen diagnostik Iya, di awal, Bu Bunga, ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekolah maupun juga yang di rumah yang mendengarkan kegiatan podcast hari ini, ya, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama, ya. Iya, Jadi benar. sehingga kita bisa memfasilitasi anak. Jadi terkait dengan konten materinya. Jadi sehingga ketika anak tahu bahwa kita melayaninya sesuai dengan kebutuhannya, Iya. sesuai dengan tahap kemampuannya, tentu dia akan merasa nyaman, merasa aman, tidak was-was. Oh, sekarang mata pelajaran matematika Iya. sulit, materinya tentang kuadrat misalnya. Saya perkalian saja tidak tahu. Nah, ketika tahu, gurunya akan memfasilitasi bagi anak-anak yang masih di bawah kemampuannya dari materi konten yang akan kita belajarkan, tentu dia nyaman-nyaman saja masuk ke kelas. Iya. Karena akan diajarkan dulu perkaliannya sampai ke tingkat yang akan kita ajarkan topiknya hari ini, misalnya seperti itu, Bu Bunga, ya. Jadi sehingga merasa nyaman, merasa terlindungi, tidak merasa dibully ketika dia tidak mengetahui itu, ya. Nah, guru bisa memperlakukan seperti itu ketika punya data tentang anak, ya. Jadi tidak ada istilahnya
anak itu bolos, artinya itu pasti akan bisa diminimalis anak-anak yang ketidakhadiran di kelas ketika kita betul-betul mengakomodasinya, Bu Bunga ya. Begitu juga ketika kita tahu keadaan sosial ekonominya, ini juga berdampak terhadap sikap yang ditunjukkan di kelas. Kita akan lebih bijaksana sebagai guru. Kita menemukan ada anak-anak yang mungkin sedikit menyimpang perilakunya di kelas, lain-lain. Ada apa? Tapi ketika kita punya data, kita bisa maklumi, kita lakukan pendekatan ya, dan secara humanis kepada anak itu, kan merasa terayomi anak itu. Ya, itu pentingnya data, karakteristik anak di kelas itu dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga kreatif, guru ini harus berkemajuan juga, Bu Bunga ya. Tetap Jangan hanya visinya saja berkemajuan, tapi implementasinya seperti apa, Bu Bunga ya. Itu penting itu ya. Jadi berkemajuan. Saya melakukan ini sudahkah sesuai dengan visi sekolah berkemajuan? Jadi monoton klasik itu saja media yang digunakan. Kan ini kan membuat pembelajaran tidak menyenangkan jadinya, Bu Bunga ya, membosankan. Kita monoton itu saja. Maka sangat penting punya pemikiran yang maju, mengupdate kemampuan kita, mengembangkan diri sehingga bisa menginspirasi anak-anak, Bu Bunga. Jadi apa yang perilaku kita dalam mengajar, kreativitas kita dalam mengajar dengan media yang bervariasi, itu kan bisa menumbuhkan ide-ide dari siswa ya. Bisa jadi nanti, saya nanti kalau jadi guru ya seperti Bu Bunga misalnya, seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Jadi bagaimana kita selaku tenaga pendidik di sekolah ini bisa menginspirasi peserta didik itu. Jadi bermakna, bermanfaat. Di pembelajaran itu bermanfaat bagi siswa itu. Jadi lebih penekannya pada kontekstual ya. Jadi itu yang terpenting juga dalam proses pembelajaran. Jadi tidak membosankan, jadi actionnya jelas ya, apa arahnya jelas, kemana, manfaatnya apa. Jadi harus bisa memotivasi anak kebermanfaatan dari materi yang kita belajarkan hari itu. Itu yang penting, memotivasinya. Jadi tidak ujung-ujungnya masuk kelas langsung materi ya. Jadi kesiapan anak juga kita harus bagaimana memotivasi anak untuk bisa dia merasa senang dulu ya. Ketika hatinya nyaman pasti akan muncul sikap perilaku yang juga merespon apa yang kita sampaikan ya dengan ide itu. Itu Bu Bunga rasanya dalam paradigma baru pembelajaran ini ya, berdiferensiasi itu menjadi esensinya. Rohnya IKM ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana guru dalam memfasilitasi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi tidak monoton itu saja, tidak menyamakan semua anak. Anak itu memiliki karakter yang berbeda. Inilah yang harus kita fasilitasi itu dalam pembelajaran, sehingga salah satu indikator dari IKM ini berhasil berdampak mutu ya, lingkungan belajar yang menyenangkan itu, Bu Bunga ya. Jadi tidak ada bully tidak hanya dari antar siswa saja, bisa saja dari guru ketika mengeluarkan statement, pernyataan ataupun menegur anak yang juga melukai perasaan anak, tidak bijaksana, itu juga namanya bully. Termasuk bully, Bu Bunga ya. Jadi itu yang menjadi perhatian kita untuk jadi semua anak sebenarnya baik ya. Tapi bagaimana kita bisa anak yang mungkin ekstrim karena kondisi ya, ini yang harus kita garap menjadi anak yang lebih baik gitu. Itu tugas kita sebagai guru. Jadi sangat mulia sekali, berbanggalah jadi guru. Bunga ya. Jadi bisa menjadikan anak yang
kurang baik menjadi baik gitu, yang tidak Iya, tahu menjadi menjadi tahu. tahu. Itu luar biasa, itu nanti berkahnya nanti ya itu. Iya. Ya, itu kebanggaan kita sebagai guru ketika melihat anak-anak berprestasi, berkarakter Iya. di luar sana ya, ketika sudah tamat di sekolah ini. Itulah kebanggaan kita sebagai guru, keberhasilan kita. Jadi pembentukan karakter tidak seperti membalikkan telapak tangan, Iya, butuh butuh proses. Iya. Sekecil apapun itu sudah hasil namanya, sudah bermutu. Iya. Gitu. Maka harus ada kejelasan, ada visi sebagai pedoman kita. Maka ketika kita melangkah mengimplementasikan, tentu ada pertanyaan, sudahkah apa yang kita lakukan sesuai dengan visi itu? Iya. Tercapai enggak? Apa yang menjadi indikator? Iya. Jadi dari sisi relevansinya menurut saya ya sudah sesuai. Sudah Jadi sesuai. insan berkemajuan, berakhlak, berkemajuannya itu tentu ini akan dikembangkan melalui indikator. Apa penanda Iya. dari visi berkemajuan itu? Apa yang diharapkan dari itu? Kemudian menjadi insan yang berakhlak kepada Tuhan, pada sesama, bagaimana dia bisa bertoleransi ya. Kemudian juga berakhlak pada lingkungan, bagaimana dia bisa peduli terhadap lingkungan sekitar, alam. Itu salah satu indikator yang bisa dikembangkan di visi berkemajuan itu ya. Wah, ini Kemajuan dengan berhala itu Bu, berakhlak, ya, iya, itu yang luar biasa. Ini jawabannya luar biasa Ya. sekali. Jadi beberapa pertanyaan ini sudah tercover di jawaban pertama. Ini menarik, Bu, dan kami patut berbangga dengan visinya yang sudah relevan dengan IKM ini. Hanya saja yang menjadi PR utama untuk seluruh warga sekolah, bagaimana caranya nanti mengimplementasikan seperti yang Ibu sampaikan. Jangan hanya sekedar visi saja yang dipajang berkemajuan, tetapi gurunya, tenaga kependidikannya, siswanya tidak. Jadi harus ada kerjasama dari ya, seluruh benar, hubungan, warga ya. sekolah. Ya. Terus ini yang berakhlak mulia ini masuk di P5 ya Bu ya, di ya. dimensi berakhlak mulia ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita saling bergotong royong, saling bekerja sama untuk mewujudkan insan berkemajuan ini. Begitu. Nah, ini tadi menarik Bu, pernyataan Ibu. Kita harus memiliki data mengenai anak. Kita harus bisa benar. mengelompokkan anak, bisa sesuai dengan gaya belajar. Ada anak yang lebih cenderung mendengarkan, begitu. Ada anak yang visual, senang melihat gurunya menerangkan. Ada yang audio visual, begitu. Nah, jadi data itu kita gunakan untuk pembelajaran diferensiasi. Itu data namanya asesmen diagnostik ya Bu ya. Diagnostik, Itu dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran atau bagaimana, karena mengingat semester di 2023-2024 nanti kami akan menggunakan IKM itu untuk guru mata pelajaran, masing-masing guru mata pelajaran memberikan asesmen diagnostik itu kepada siswa atau dari BK-nya atau bagaimana Bu? Ya. Terima kasih Bu Bunga. Ya, benar sekali bahwa untuk bisa mengimplementasikan IKM paradigma baru berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan anak, tentu mulai dari perencanaan pembelajaran. Di dalam menyusun perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu tenaga guru yang ada di SMA Muhammadiyah untuk menjadi perhatian kita, seperti untuk menyongsong di tahun ajaran baru nanti kan sudah melaksanakan IKM. Mulai di kelas 10 ya. Jadi mandiri berubah. Tadinya hari ini masih mandiri belajar. Ya. Itu di tahun ajaran baru nanti itu sudah mandiri berubah. Artinya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Yang mana yang menjadi esensinya lah, paradigmanya lah pembelajaran berdiferensiasi. Itu sangat diperlukan data karakteristik anak di kelas itu. Nah, ini kembali Bu Bunga ya, di dalam pembagian tugasnya. Jadi kebijakan kepala sekolah dalam menentukan timnya, artinya data itu
bisa didapatkan dari lembaga yang menyelenggarakan. Artinya SMA Muhammadiyah memberikan penugasan kepada BK dengan timnya untuk menggali informasi itu terkait dengan gaya belajarnya, kan ada aplikasi yang bisa digunakan, apakah auditori, berapa anak yang auditori, visual maupun kinestesis, itu bisa terpetakan siapa yang mengerjakan itu, ya kembali kepada pembagian tugasnya, kebijakan kepala sekolah untuk menunjuk. Jadi secara kelembagaan di awal tahun ajaran ketika PPDB itu sudah mulai tim itu bekerja mendapatkan data karakteristik anak dari sisi gaya belajarnya, kemudian dari sisi kemampuan IQ-nya, itu BK dengan timnya yang melakukannya, kemudian bakat minatnya juga. Nah, bagaimana dengan guru yang mengajar? Guru itu wajib melakukan tes diagnostik. Jadi penguatan dari data yang dimiliki, yang didapatkan dari BK dengan timnya dalam mendapatkan data itu, kemudian terpetakan di masing-masing kelas, baik terkait dengan gaya belajar tadi, bakat minatnya, kemudian juga kemampuannya, ya kompetensi yang dimiliki terkait dengan kemampuan IQ-nya itu. Kemudian juga keadaan sosial ekonomi sangat penting, Bu Bunga, untuk juga terpetakan itu. Sehingga dari data inilah ketika guru menyusun perencanaan pembelajaran itu menggunakan data itu. Media apa yang strategi model pembelajaran apa yang tepat ketika di kelas 10.1 misalnya terpeta data karakteristiknya seperti ini. Ada anak yang dominan dia dari 30 siswa misalnya, dominan anak itu 15 orang atau 20 orang yang auditori, maka media yang cocok apa kita fasilitasi, atau adakah link yang memang kita nanti bisa sampaikan ke anak untuk melihat media pembelajaran itu, kan? Kalau tanpa punya data, bagaimana kita bisa merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan yang dibutuhkan? Kalau dari sisi gaya belajar, Bu Bunga, jadi mungkin dia lebih banyak, lebih mudah dia memahami ketika dia melihat video pembelajaran atau itu kan juga data yang diperlukan. Kemudian kita di awal guru itu ya harus melakukan diagnostik, tidak harus dengan tes, ya Bu Bunga, yang biar tidak ini menjadi kendala, membuat instrumennya sulit, memerlukan waktu yang lama. Ya ketika kita ingin mendapatkan data bisa dengan berbagai cara. Di awal pembelajaran kita dengan bertanya, sebuah pertanyaan pemantik untuk apa yang informasi tentang anak itu, apa yang ingin kita dapatkan, apa yang dia sukai gitu. Bagaimana dia bisa memahami sebuah konsep dengan gayanya dia. Kan bisa dengan berbagai pertanyaan. Jadi memperkuat data yang sudah didapatkan dari lembaga terkait dengan profil anak di kelas itu gitu, Bu Bunga, ya. Dikuatkan lagi karena ini tugas guru yang harus melakukan asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non kognitif. Jadi bisa pertanyaan, wawancara, pemantik lah ininya, sehingga kita akan bisa anak ini ternyata dia lebih suka belajarnya dengan visual. Nah, kita sudah siap karena data awal sudah kita miliki dalam perencanaan pembelajaran, sudah menentukan strategi model pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi anak yang kebutuhannya ini, gitu, Bu Bunga. Jadi penting sekali, Bu Bunga, data itu. Jadi kembali siapa yang mengerjakan apa itu ya kepala sekolah sebagai leadershipnya yang mengaturnya, ya. Jadi untuk ini, tetapi guru punya kewajiban melakukan di awal topik materi itu melakukan tes diagnostik kognitif maupun non kognitif, apa yang ingin didapatkan informasinya, dengan cara bagaimana guru punya keleluasaan itu, merdekanya guru di sana, ya. Jadi tidak ada intervensi harus menggunakan instrumen ini, ada intervensi itu, Bu Bunga, ya. Jadi fleksibelnya di sana guru itu, ya. Jadi sesuai
dengan apa yang ingin didapatkan informasinya. Tentunya untuk efektivitas pembelajarannya, ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, gitu. Ya, terakomodasi. Kemudian ketika punya data anak yang punya kompetensi yang lebih, itu kita manfaatkan sebagai mentoring anak yang masih di bawah itu. Jadi kan itu banyak strategi metode yang bisa kita lakukan ketika punya data itu terpetakan itu, Bu Bunga, ya. Ini penting sekali data berbasis semua kegiatan program yang kita lakukan itu berbasis data. Tidak hanya sebab ini program, kenapa ada program ini? Ya karena ada datanya hasil analisis kita gitu, Bu Bunga. Itu alurnya. Proses yang harus kita lakukan dalam manajemen merencanakan program berbasis data, Bu Bunga, ya. Jadi semua warga sekolah, guru, tenaga kependidikan, stakeholder yang punya peran berkontribusi di sekolah ini juga mesti tahu pelibatannya di sana. Jadi dalam sebuah manajemen itu bisa berhasil berjalan dengan baik ketika 4 hal ini yang harus menjadi kunci. Jadi bagaimana komunikasi kita, kemudian koordinasinya, kerjasamanya, kolaborasinya, dan yang terpenting adalah kekeluargaannya. Jadi ketika itu harmoni, ada kenyamanan seluruh warga sekolah, semuanya berpikir positif, kan? Masih ada ide-ide yang muncul. Kalau sudah pikirannya negatif gitu ya, paradigmanya sudah a priori, semua tertutup, Bu Bunga, tidak akan muncul ide-ide untuk itu gitu. Nah, ini yang harus terus ditumbuhkan, ya, bersama, saling mengingatkan, berbagi pada teman. Kita punya ide, kita punya kemampuan lebih, inilah yang diimbaskan. Jadi bukan kita menggurui, tetapi kita berdiskusi lah. Ya, seperti hari ini kan kita bincang santai, saya mendapatkan sesuatu dari Bu Bunga, ada ide-idenya yang sudah luar biasa. Banyak ya kita sahabat podcast yang banyak sekali mendapatkan inspirasi dari Bu Wida. Nah, betul sekali Bu, agar siswa ketika sudah dikelompokkan berdasarkan minat, bakat, berdasarkan kemampuan akademiknya juga, jadi mereka tidak merasa terjajah. Ada terkadang siswa yang was-was ketika mata pelajaran tertentu karena merasa dia tidak bisa di pelajaran tersebut gitu ya, tetapi guru tidak bisa menyamaratakan setiap kemampuan peserta didik. Iya, jadi ini untuk kita juga para guru-guru nanti ketika di tahun ajaran baru, mari kita seperti dokter ini Bu ya. Jadi kalau dokter tahu penyakit pasiennya, jadi dia bisa memberikan obat sesuai sama penyakitnya. Begitu juga dengan guru ketika tahu kelebihan dan kelemahan anak-anak bisa merencanakan pembelajaran yang merdeka itu seperti anak tidak terjajah, tidak terintimidasi begitu. Terus ini sebenarnya sudah banyak sekali, saya sampai kalau boleh nyatet ini pengen dicatat, tapi kita bisa mendengarkannya berulang-ulang dengan cara menonton nanti ya Bu ya, bisa di like, di komen nanti ya. Bermanfaat, Bu Bunga, bermanfaat sekali. Saya sampaikan yang saya tahu ya, bisa berbagi, juga saya sangat berbahagia lah diberikan kesempatan untuk berbagi sebatas yang saya ketahui ya, untuk bisa saya sampaikan di SMA Muhammadiyah ini sebagai sekolah binaan saya sebagai pengawas manajerial, Bu Bunga. Ini juga kami dari sekolah juga meminta dukungan, bantuan dari Ibu nanti dalam melaksanakan pembelajaran, apalagi kami baru untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Semoga nanti bisa berjalan lancar dan berkemajuan tersebut benar-benar terimplementasikan. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu.
pesan dan atau trik dari Ibu untuk kami ini sekolah swasta agar bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dengan baik dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Ya, terima kasih Bu Bunga. Trik ya, jadi pesan kepada Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan juga anak-anak semuanya di SMA Muhammadiyah, tentunya pelibatan semuanya harus bergerak memiliki visi yang sama untuk berkemajuan itu menjadi kunci. Jadi kalau sudah ada komitmen di sini, komitmen bersama untuk bergerak, ada ide gagasan yang memang untuk kemajuan sekolah. Jadi intinya itu adalah bagaimana kita mengembangkan diri untuk kemajuan sekolah itu. Jadi salah satunya ya komitmen bersama, bergerak bersama untuk berkemajuan untuk mencapai visi sekolah, mengantarkan anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Apa yang menjadi esensi kurikulum Merdeka ini, itu yang menjadi kunci. Jadi implementasinya adalah wujud nyatanya dalam bentuk tindakan nyata, aksi nyata yang bisa kita tunjukkan di dalam memfasilitasi anak. Jadi kembali tidak hanya sebatas ide, tidak sebatas gagasan, tetapi bagaimana kita mewujudkan itu dalam bentuk ada aksinya, keteladanannya. Anak itu merasa terayomi dalam setiap kegiatan. Kita memfasilitasi anak dalam setiap kegiatan itu tentu berawal dari komitmen kita. Komitmen kita untuk melayani anak, sehingga anak itu sekolah ini sebagai rumah yang memberikan kenyamanan, rumah kedua yang memberikan kenyamanan. Jadi tidak akan terpikir bagi siswa itu untuk tidak mengikuti pelajaran karena dia sudah merasa nyaman di hatinya, nyaman ya sekolah ini sebagai rumah kedua ya, begitu ya, yang memberikan perlindungan. Itu sebenarnya triknya ya. Jadi kebersamaan itu kuncinya ya tadi itu kekeluargaannya itu menjadi kunci. Selalu dikomunikasikan, ada ide disampaikan, jangan dipendam gitu. Kemudian ada sesuatu yang ingin diketahui ditanyakan, kan itu dalam manajemen itu penting. Kemudian juga berkoordinasi ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, diseringkan ya harus dilakukan itu kan. Kemudian berkolaborasi, bekerja sama, kan tidak bisa pekerjaan itu dikerjakan oleh satu orang ya. Itu harus ada kerjasama karena kita memberikan keteladanan kepada anak untuk membentuk anak itu peduli terhadap sesama, muncul rasa kekeluargaannya, kemudian kerjasamanya terbangun. Itu kan melihat dari kita. Gurunya kompak, saling bekerja sama. Jadi kalau kita tidak memberikan, kalau istilahnya itu lebih bermanfaat ketika kita memberikan contoh. Dari 1000 kata yang kita ucapkan, contoh yang lebih mengena untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita itu Bu Bunga ya. Jadi kembali komitmen bersama untuk kita bersama bergerak berkemajuan, sehingga harapannya anak-anak didik kita itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Apa yang menjadi esensi dari kurikulum Merdeka ini Bu Bunga ya. Jadi semuanya kembali ke kita semuanya. Komitmen kita bersama itu Bu Bunga. Itu triknya. Jadi bangun, yakinkan, pastikan bahwa di sekolah ini sudah terbangun sistem manajemen mutu internal itu. Itu tetap menjadi referensi dalam pengelolaan sekolah. Penting sekali itu. Itu kuncinya, didasari dengan komitmen. Kalau itu sudah berjalan, saya yakin akan berdampak mutu terhadap sekolah ini. Kalau sudah kelihatan mutunya, anak itu berprestasi, berkarakter, jadi ada perubahan dari sebelumnya.
saya yakin masyarakat akan lebih percaya kepada SMA Muhammadiyah sebagai tempat anaknya untuk bersekolah di sini. Iya, Saya benar yakin sekali. itu ya. Jadi juga doa kita bersama itu yang harus dibarengi dengan itu, usaha dan doa itu luar biasa yang akan bisa mengantarkan SMA Muhammadiyah ini semakin maju menuju insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Bu Bunga ini. sesuai Jadi sama dengan visi kita. ya itu juga Iya. menjadi esensi dari kurikulum Merdeka. Iya. P5-nya sudah tersirat di sana. Iya. Gitu ya. Jadi Sudah profilnya tertulis dan tertulis ya, iya. apa yang menjadi esensinya. Jadi profil pelajar Pancasila Iya. yang memiliki 6 dimensi itu sudah tertuang dalam visi itu. Iya. Jadi tinggal mengembangkan indikatornya, apa yang menjadi penanda Penanda benar. dari visi itu. Untuk bisa Oke. kita evaluasi tercapai enggak? Iya. Tanda-tandanya itu muncul enggak? Itu Bu Bunga yang perlu menjadi pencermatan kita bersama Bapak Ibu seluruhnya ya. Iya. Jadi perhatian kita. Saya yakin SMA Muhammadiyah akan semakin maju. Iya, amin. Terima dengan kasih. Ya, jadi Ya. kalau di tadi pertanyaannya tipsnya, triksnya berarti itu kita harus mengkomunikasikan, bekerja sama, lalu dengan cara kekeluargaan begitu ya untuk mewujudkan, mengimplementasikan kurikulum ini dan juga untuk mewujudkan visi dari Visi, sekolah. Aduh, ini terima kasih banyak banget Bu, berasa kuliah lagi sama Bu Wida ya, berasa ke kuliah 3 SKS Iya, saja banyak sekali sebenarnya pertanyaan. mudah-mudahan. Kalau ingin ditanyakan semua, waktu kita tidak cukup sepertinya. Jadi nanti misalnya dalam proses pelaksanaan siap. kami ingin bertanya, minta masukan atau konsultasi, semoga Ibu bisa Ya, siap. Selalu siap. selalu Bertanya, siap. ya. Alhamdulillah nanti Ya. banyak sepertinya dari kami, dari guru-guru yang akan bertanya dan belajar kembali dengan Bu Wida terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Oke. Oke, sepertinya kalau tidak terbatas waktu ini kita masih banyak ya karena Ya, enak nanti lain waktu lagi, seperti ya. berbicara dengan dosen sendiri ini. Iya, kami ucapkan terima kasih Ibu telah hadir di podcast kami. Semoga selalu sehat, dilancarkan segala urusannya. Oke, kita tutup dulu ya Bu ya. Nah, oke sahabat podcast Memuda Raja, ini obrolan yang sangat berisi sekali nih gitu ya, karena banyak yang kita dapatkan, banyak yang kita pelajari dari apa yang Bu Wida sampaikan ini untuk kita semua. Oke sahabat podcast, jangan lupa untuk ditonton podcastnya, di like dan di subscribe. Oke Bu, kita bacakan tagline-nya dulu. Sahabat podcast Memuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Gimana? Bersama-sama ya, sahabat podcast Memuda Raja, Raja insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Oke, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.